Baik rekan-rekan sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kami perlu menjelaskan sejak awal terkait dengan terungkapnya kasus pembunuhan berantai ini. Awal mulanya kita menerima laporan dari Polres Bekasi Kota berupa laporan polisi penemuan mayat. Kemudian kami bentuk tim gabungan antara Polres Metro Bekasi dan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Kami adakan olah TKP bersama-sama tim ahli, kolaborasi interprofesi. Akan kami selidiki apakah ini merupakan delik ataupun perbuatan pidana. Ternyata kami di sana menemukan kejanggalan. Yang pertama kami temukan lubang yang ini jadi bahan pertanyaan kami. Kemudian dari laboratorium forensik setelah dianalisis menemukan dari bahan-bahan sisa makanan ini mengandung 2 jenis racun, racun tikus dan racun untuk hama pestisida. Kemudian dari kedokteran forensik hasil otopsi menemukan zat yang sama, 2 racun ini. Dan kemudian dari hasil otopsi menemukan luka-luka di seputaran wajah ini. Ternyata hasil interogasi kami terhadap tersangka, selain diracun, korban-korban ini juga dicekik ya, lehernya agar cepat meninggal dunia. Dari Bekasi kami identifikasi pertama ada 5 korban. 3 orang meninggal dunia, 1 orang atas nama Neng Ayu usia 5 tahun. Ini juga minum racun tapi tidak banyak. Sekarang selamat ya, sudah kita rawat ya, di KPAD ya. Kemudian yang 1 ini minum racun juga. Ternyata ini memang sengaja minum racun tapi tidak banyak. Ternyata ini juga tersangka. Nah kemudian kita adakan integrasi terhadap 2 tersangka. Kita dari sini kita dapatkan 2 alat bukti yang cukup. Kolaborasi interprofesi ini kami temukan entry point, titik masuk untuk mengungkap siapa pelakunya. Dari digital forensik kami temukan, ternyata adalah skenario pembunuhan berencana. Kemudian berdasarkan 2 alat bukti yang cukup, malam itu juga kami tangkap 2 orang di Cianjur. Dari 2 orang Cianjur, ternyata 1 orang ini atas nama Dede yang ada di rumah sakit Bantar di Bekasi, RSUD Bantar Gebang, kita pindahan ke Ramat Jati, ternyata ini juga tersangka. Dan kami teliti, kami adakan interogasi, kami juga didampingi tim ahli dari psikologi forensik untuk melaksanakan otopsi psikologi. Akhirnya terungkap lagi. Ternyata kami temukan entry point baru, fakta baru. Ternyata ada korban-korban lain sebelum TKP Bekasi. Kami mendapatkan kesaksian dari salah satu keluarga dekat dari tersangka ini menyatakan, saya juga dulu hampir dibunuh Pak. Tapi kemudian saya melarikan diri dan sekarang menjadi TKW di luar negeri, Saudi Arabia. Nah, kami adakan pemeriksaan secara berkesinambungan. Nah, kami ketemukan fakta baru lagi. Ternyata tersangka atas nama Dede ini mengkompulir dana-dana yang diperoleh dari para TKW yang ada di luar negeri ya. Berdasarkan kesaksian beberapa orang saksi, mereka dijanjikan pada saat nanti kembali ke Indonesia akan memperoleh rumah bagus dan lain sebagainya. Ada penggandaan uang ya. Kemudian hasil pengakuan tersangka, mereka sudah membunuh 6 orang di luar TKP Bekasi. Dan saat ini sedang kita selidiki. Sampai sekarang tim kami, kolaborasi interprofesi, laboratorium forensik, kedokteran forensik, tim penyidik, tim penyelidik lapangan kami masih berkumpul di Cianjur. Sudah berhasil dibongkar 3
bukan makam ya, jadi tempat dikuburkan korban-korban ini, ada yang di sebelah WC, ada yang di dalam rumah dan lain sebagainya. Bahkan yang menyedihkan rekan-rekan sekalian, di salah satu rumah tersangka sudah disiapkan lubang baru yang sama persis dengan TKP yang ada di Bekasi. Siapakah yang menjadi korban berikutnya? Ini yang kami sedang selidiki. Namun yang menjadi catatan kita semua di sini yang perlu kami sampaikan pada rekan-rekan sekalian, bahwa korban sebagian besar berasal dari family tree dari para tersangka, istrinya, mertuanya, anaknya. Tapi di sisi lain ada 2 orang ini yang teridentifikasi, 6 orang yang meninggal di luar TKP Bekasi adalah TKW yang memasukkan atau mengirimkan uangnya kepada tersangka. Ya. Kemudian rekan-rekan sekalian, sebagaimana kita sampaikan, ini terus kami adakan penyelidikan secara berkesinambungan, ya. Karena dari beberapa saksi masih menyampaikan ada teman kami yang sampai sekarang belum jelas ada di mana. Oleh karenanya ini penyelidikan belum selesai rekan-rekan sekalian. Dan kami akan telusuri dari para korban penipuan maupun yang lain, kami akan telusuri ini orangnya ada di mana. Apakah masih di luar negeri, apakah ada di Indonesia, apakah sehat. Nah ini kami sedang selidiki. Oleh karenanya rekan-rekan sekalian, hari ini dan ke depan tim lengkap kolaborasi interprofesi Polda Metro Jaya masih berada di Cianjur, dan hari ini khusus tim otopsi psikologi forensik mendampingi kami untuk melihat apa motif sebenarnya. Kalau memang penipuan, mengapa harus ada anak 2 tahun yang dibunuh? Mengapa harus ada anak 5 tahun yang harus diracun? Itu skenario sudah tergambar semua dari metode penyelidikan kami, baik itu digital forensik maupun keterangan-keterangan saksi, otopsi psikologi dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi penyelidikan kami belum selesai, kami mohon doanya agar ini bisa terungkap, bahwa kami tidak berdasar terhadap pengakuan tersangka, kami harus buktikan, kami harus bicara secara fakta berdasarkan alat bukti dan lain sebagainya. Saya kira demikian, kami persilakan mungkin kalau ada yang perlu ditanyakan bisa dijawab oleh Kapolres maupun saya, Kabid Humas maupun expert yang lain. Kami silakan. Baik.